Halo guys, sobat-sobat muda dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam program Giving My Best. Hari ini judulnya adalah Time. Baiklah, sebelum kita memulai membaca firman dan mendengarkannya, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mau bersama-sama menikmati firman Tuhan, belajar apa yang menjadi keinginan, kemauan, kehendak-Mu dalam hidup kami sebagai orang-orang muda-Mu. Pakai masa muda kami untuk jadi berkat sehingga kerajaan Allah disebarluaskan di dalam hidup kami selama kami ada di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Mari bersama-sama teman-teman kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di dalam tulisan Rasul Paulus ini, teman-teman, kita melihat bahwa Paulus mengingatkan kembali, coba perhatikan bagaimana cara kita hidup hari-hari ini. Apakah cara kita hidup seperti orang-orang yang bebal atau kita menjadi orang yang arif? Karena setiap kita diberikan waktu oleh Tuhan. Dan waktunya itu sama, tidak berbeda. Tuhan memberikan waktu buat kita satu hari 24 jam. Satu hari itu ada 1440 detik. Satu minggu ada 168 jam. Satu minggu ada 10.080 detik. Dan satu tahun 365 hari. Dalam satu tahun ada 8.760 jam. Dalam satu tahun ada 525.600 detik. Inilah waktu yang diberikan Tuhan buat kita. Dan waktu itu tidak mungkin berhenti. Waktu itu terus berjalan. Bagaimana cara kita menanggapi waktu, meresponi waktu, menggunakan waktu dalam masa muda kita ini. Jangan abai dalam menggunakan waktu yang ada. Rasul Paulus mengingatkan kita ini dalam Alkitab, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Redeeming the time, because the day are evil. Bahasa Yunani yang digunakan untuk menerangkan kata waktu adalah kairos. Tentunya kalau kita bicara kairos, kita bicara tentang kesempatan. Tidak semua kita memiliki sebuah kesempatan yang ada. Sayangnya ada banyak anak-anak muda, orang-orang muda yang diberikan kesempatan oleh Tuhan namun tidak dapat dipergunakan dengan baik. Salah satunya adalah seperti hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Melihat apa maunya Tuhan dengan waktu yang ada ini. Mazmur 90 ayat 10 katakan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlarunya buru-buru
dan kami melayang lenyap. Guys, kita dikasih waktu kalau kuat itu umurnya 70 tahun. Kalaupun kita mencapai usia 80 tahun, itu adalah bonus. Apa bonusnya? Ada kesukaran, ada penderitaan yang harus dihadapi pada usia-usia seperti itu. Karena itu, dengan waktu yang masih muda ini, sebenarnya bukan menjadi sebuah alasan. Oh, saya masih muda, saya masih jauh dipanggil oleh Tuhan, hidup saya masih panjang, saya masih punya banyak tahun untuk saya nikmati. No, bukan seperti itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Namun kita akan belajar kata time di sini ternyata ada artinya. Yang pertama, kata T. Kata T ini adalah Tuhan. Mari lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saya dan teman-teman, kita semua akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Cepat atau lambat kita akan mempertanggungjawabkan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bagaimana teman-teman? Apakah sampai detik ini kalau ditimbang dalam hidup kita, didapatinya kah baik atau tidak baik? Daging atau keinginan roh? Hanya kita dan Tuhan yang tahu jawaban atas selama hidup kita ini sampai detik ini. Hati-hati, karena tahta pengadilan Kristus menanti saya dan teman-teman. Dan yang kedua, kata huruf I, yaitu kata investasi. Yang pertama tadi Tuhan, yang kedua investasi. Galatia pasal 6 ayat 7 katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ketika kita menabur benih atau biji apel, tentunya yang akan kita dapatkan adalah pohon apel, berbuah apel. Demikian juga biji atau benih duren yang kita tabur, maka akan menghasilkan pohon dan buah duren. So artinya kalau kita menabur kebaikan, maka cepat atau lambat kita akan menuai kebaikan. Coba perhatikan baik-baik, investasi apa yang sedang kita tabur hari-hari ini. Bukan hanya fokus kepada investasi secara finansial. Ya mungkin kita punya deposito atau kita ikut trading dan lain sebagainya. Tidak hanya sesuatu yang sifatnya lahiriah, tapi mulai pikirkanlah sesuatu yang sifatnya kepada kehidupan kekal. Investasi yang membawa kita menikmati kehidupan kekal yang datangnya dari surga buat kita. Yang ketiga adalah huruf M yang dijelaskan di sini dengan kata melayani. Kolose 3 ayat 23 katakan di sini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah terlibat dalam pelayanan di gereja lokal? Apakah teman-teman termasuk orang-orang muda yang aktif untuk melayani di gereja lokal masing-masing? Mungkin pelayanan kita sebagai tim pemuji atau tim musik atau sebagai usher kolektan, soundman kah atau operator, apapun sebenarnya kita bisa lakukan banyak hal untuk kita melayani itu di dalam gereja.
Namun bukan berarti kita tidak bisa melayani juga di dalam kampus sekolah kita atau di dalam marketplace di mana kita berada. Mungkin kita bekerja atau kita buka usaha sendiri, berdagang, dan lain sebagainya. Dikatakan di sini, lakukan semuanya itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita melayani sesama, layani itu seperti untuk Tuhan. Ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Ketika kita mengerjakan sebuah tugas dari atasan kita mungkin di kantor, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Ketika kita mengerjakan tugas mungkin dari kampus kita, dari sekolah kita, lakukan itu bukan hanya untuk dosen atau guru kita, tapi lakukan itu kembali diingatkan untuk Tuhan. Amin. Seperti hari ini engkau mendengar firman Tuhan, lakukan itu bukan untuk manusia, bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Dan yang keempat adalah huruf E untuk kata empati. Matius pasal 22 ayat 39 katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Care for others. Peduli terhadap sesama kita. Wow, kita diingatkan di tengah dunia ini ada orang-orang yang harus menjadi perhatian kita. Tidak jauh-jauh mungkin dalam keluarga kita. Pedulikah kita terhadap orang tua kita? Pedulikah kita terhadap kakak atau adik kita? Pedulikah kita terhadap saudara-saudara kita? Tanpa kita sadari dan kita diingatkan lewat firman Tuhan hari ini, ayo mulailah mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Tentunya tidak ada orang yang mau menyakiti dirinya sendiri. Kalau ada orang yang mau menyakiti dirinya sendiri, tentunya orang tersebut tanda kutip sakit jiwanya. Karena itu teman-teman, Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Garam itu memberikan rasa yang berbeda dengan dunia ini. Tapi terang membicarakan tentang sesuatu perbuatan baik yang dapat terlihat dan dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Mari mulailah kita empati terhadap sesama kita. Dimanapun Tuhan tempatkan, ini adalah kairos untuk menyaksikan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 14 katakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup saya dan teman-teman, tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan satu detik saat ini pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hidup kita seperti uap, sebentar kelihatannya ada, lalu tidak lama hilang. Maka dari itu firman Tuhan ingatkan kita sebagai orang-orang muda. Hati-hati dengan hidup kita. Hati-hati dengan usia kita yang masih muda ini. Hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Hati-hati dengan apa yang kamu perkatakan. Hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Tapi mulailah memiliki filter saringan supaya kita tidak terjebak dan terikat di dalam dosa-dosa. Bahkan kembali kepada tabiat hidup kita yang lama. Pesan firman Tuhan hari ini kembali buat saya dan teman-teman diingatkan kata time itu sendiri. Time itu terdiri dari T, Tuhan, I, investasi. Lalu dikatakan pada huruf M,
adalah melayani. Dan huruf E adalah empati. Mari bersama-sama kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sekalipun singkat, tapi kami mendapatkan remah daripada-Mu, supaya kami sebagai orang muda sungguh-sungguh bisa menggunakan waktu yang ada ini, yang Tuhan berikan bagi kami, berdampak bagi perluasan kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami lalai menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan pada masa muda kami. Karena itu lewat firman Tuhan kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Amin. Mari bagikan firman Tuhan ini kepada gereja, komunitas, sahabat dan keluargamu. Biarlah mereka pun dapat lebih dewasa rohaninya. Amin.